Hai, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di channel Penjaga Kantor. Kantor aja tak jagain apalagi kamu. Kali ini kita akan mereview satu buah film yang berjudul Motel Acacia. Film ini menceritakan tentang seorang pemuda berkebangsaan Filipina yang dipersiapkan oleh ayah tirinya mengambil alih bisnis Motel Acacia. Sedangkan Motel Acacia sendiri merupakan sebuah tempat yang ditugaskan oleh pemerintah untuk membasmi imigran gelap melalui tempat tidur dengan memanfaatkan roh iblis pohon Filipina yang akan memakan pria dan menghamili wanita. Oh ya, sebelum lanjut, gue mau ingetin dulu kalau nanti bakal ada spoiler. Tapi kalau menurut lu itu nggak apa-apa, ya udah, lanjut aja. Kalau gitu yuk, langsung saja kita masuk ke reviewnya. Film diawali dengan narasi seorang pemuda May kwento sa akin si Mama. yang mengatakan bahwa ibunya pernah bercerita tentang makhluk yang ditemui oleh ayahnya dengan rasa lapar terhadap pria dan hasrat terhadap wanita. Setelah itu muncul scene pertama, di mana ada lelaki tua dengan senternya sedang menuju sebuah pohon besar. Di sana juga nampak ada beberapa pekerja. Contohnya ada pekerja yang sedang mempersiapkan gergaji mesin. Sepertinya mereka akan menebang pohon besar itu. Tak lama setelah lelaki tua memperhatikan pohon itu, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dan dia mengecek ke sekeliling pohon itu. Ternyata benar, pohon tersebut adalah pohon yang ditinggali oleh roh jahat. Itu terbukti dengan adanya sosok muka dalam pohon itu, yang tidak lain adalah korbannya. Kemudian lelaki tua itu lari. Tak lama setelahnya pohon itu roboh dan menjatuhkan seorang manusia, yang tidak lain adalah wanita yang menjadi korban dari pohon tersebut. Wanita dalam kondisi bugil tanpa pakaian, dengan kondisi perut hamil besar. Setelah itu banyak para pekerja yang berkumpul untuk melihatnya. Mereka semua menyaksikan ada yang aneh dari wanita tersebut, terutama bagian perutnya, yang terlihat ada sesuatu yang menendang-nendang dari dalam perut itu. Ngeri banget, cuk. Dari kejadian tersebut, muncul seseorang yang memegang pistol. Dia berjalan melewati kerumunan massa. Di kerumunan itu, salah satunya terlihat sangat emosi. Sepertinya keluarganya telah menjadi korban roh yang ada dalam pohon tersebut. Pemegang pistol mendekati lelaki tua yang saat ini sedang berada di depan api yang menyala-nyala. Sepertinya api tersebut digunakan untuk membakar perempuan yang tadi. Setelah dekat, ternyata lelaki tua itu langsung ditembak. Dari sini nampak darahnya bercucuran dan merembas ke dalam pohon yang di dalamnya terdapat roh jahat itu. Kemudian film Motel Acacia pun dimulai. Pada permulaan ditampilkan bapak-bapak yang sedang membersihkan dirinya. Bapak-bapak ini berniat untuk menjemput anak tirinya yang akan ditangkap oleh petugas imigrasi. Semua itu bisa kita ketahui dari dialog yang mereka lakukan di dalam mobil yang mereka tumpangi. Mobil yang tujuannya tidak lain adalah Motel Acacia. Di perjalanan nampak di bagian belakang mobil mereka juga ada seorang bapak-bapak yang menumpang di sana. Tak lama kemudian mereka bertiga sampai di Motel Acacia. Nampak depan tampak biasa saja, namun ketika masuk ke dalam ruangannya sangat luas sekali. Karena memang motel ini memiliki konsep seperti ruang bawah tanah. Kemudian mereka bertiga, bapak dengan anak tirinya dan juga orang yang menumpang dengan mereka, bergegas masuk ke dalam motel tersebut karena cuaca di luar sangat dingin. Sang anak terlihat membawa makanan. Dia mengeluarkan untuk memakannya. Di meja tempatnya makan, ayahnya memberikannya sebuah ID card yang sepertinya dibuat sendiri untuk mengelabuhi petugas imigrasi. Dari sini kita bisa tahu bahwa ayah tirinya selain berbisnis Motel Acacia, dia juga memiliki pekerjaan semacam itu. Dari tempat yang jaraknya tidak terlalu jauh, tampak seorang bapak-bapak yang melihat akan hal itu. Dia pun sontak menagih tentang haknya, yang sudah membayarkan sejumlah uang dan dijanjikan makanan, kamar, serta segala macam dokumen terkait keimigrasian. Tapi semua janji tersebut hanyalah ketidakpastian, sebab bapak-bapak itu melakukan transaksi dengan seorang wanita yang bernama Angeli, bukan dengan ayah tiri dari pemuda itu. Yang mana janji yang disebutkan tidak sesuai dengan fakta yang ada dalam tempat tersebut. Bapak-bapak tersebut terus menagih haknya atau minta dikembalikan uangnya.
Tapi di sini ayah tiri dari pemuda itu justru cuek saja. Dia lebih memilih untuk menemani anaknya berkeliling motel tersebut. Pada saat berkeliling, dia menjelaskan kepada anak tirinya bahwa anak tirinya akan menjadi penerusnya dalam bisnis motel itu. Sebagai permulaan, anaknya itu diberikan tugas untuk menelanjangi bapak-bapak yang meminta haknya itu. Sang anak melakukan berbagai cara untuk bisa mengerjakan hal tersebut. Salah satunya adalah mengiming-imingi bapak-bapak itu dengan makanan. Bapak-bapak tersebut tetap ngeyel dan tidak mau menanggalkan pakaiannya. Hingga akhirnya ayah tirinya turun tangan dan akhirnya bapak-bapak tersebut pun menanggalkan seluruh pakaiannya. Setelah tidak ada satupun pakaian yang melekat, bapak-bapak ini digiring menuju sebuah ruangan yang letaknya ada di bawah tanah lagi. Ayah tiri pemuda itu terlihat membuka kamar untuk bapak-bapak yang tadi. Tapi bapak-bapak tersebut sempat menolaknya lagi. Dia tetap memaksa minta dikembalikan uangnya agar bisa pergi dari tempat itu. Tapi ayah tiri dari pemuda tersebut tetap memaksa bapak-bapak itu untuk tetap tinggal. Dengan alih-alih di luar sangat dingin dan dia tidak memakai pakaian. Dan nantinya semua janji yang telah diberikan akan ditepati. Kemudian dia bisa pulang dengan perasaan senang. Akhirnya bapak-bapak itu pun menyetujuinya. Dia akan tidur di kamar yang tadi telah dibuka. Pemuda dan ayah tirinya pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Mereka menuju suatu ruangan yang di dalamnya terdapat banyak layar pengawas kamera CCTV. Dari ruangan tersebut terlihat semua gerak-gerik yang dilakukan oleh bapak-bapak yang sebelumnya. Oh ya, dalam ruangan itu ayah tiri dari pemuda tersebut juga menjelaskan tentang semua yang akan dia lakukan ketika dia memegang kendali atas motel tersebut. Bahkan ayah tirinya juga menunjukkan jalan rahasia dan mereka pun masuk ke dalamnya. Scene berpindah ke bapak-bapak yang sebelumnya. Kali ini dia berada di dalam sebuah ruangan yang pintunya sudah dibuka tadi, dengan keadaan tidak memakai baju sama sekali. Di ruangan tersebut nampak ada sebuah tempat tidur yang alasnya berwarna putih dengan sisi-sisi yang terlihat sangat antik. Bapak-bapak tersebut mulai menyentuh dan meraba tempat tidur itu. Scene berubah ke pemuda dan ayah tirinya. Mereka yang tadi masuk ke sebuah ruang rahasia ternyata berujung pada sebuah tempat di balik ruangan yang ada bapak-bapak tuanya tadi. Dari tempat tersebut, kedua orang ini bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh bapak-bapak yang ada di dalam kamarnya. Bapak-bapak yang memutuskan untuk tidur di atas tempat tidur itu lama-kelamaan mulai terasa lengket. Dia terasa badannya mulai terhisap ke dalam tempat tidur itu. Sesekali dia mencoba untuk mengangkat anggota badannya, dan ketika mengangkat tangannya seperti habis dimakan oleh sesuatu. Dari balik kamar itu terlihat pemuda tadi sedang mengintip. Dia menyaksikan semua yang terjadi pada bapak-bapak itu. Dia merasa sangat ngeri sekali. Makin lama bapak-bapak itu makin masuk ke dalam tempat tidur tadi. Sepertinya dia telah dijadikan tumbal dalam tempat itu.